untuk 10 kali pertemuan ke depan nanti saya yang ngajar metodologi penelitian, gitu ya. Oke, dan juga di manajemennya saya ngajar seminar manajemen sumber daya manusia. Jadi kalau di metodologi penelitian itu gabungan antara akuntansi dan manajemen, tapi kalau di seminar SDM-nya hanya manajemen aja. Paling nanti Teh Nisa tolong dibuatkan grupnya ya yang seminar manajemennya ya. Ada Teh Nisanya? Nggak ada ya? Ini udah bikin ketua kelasnya belum? Udah bikin ketua kelasnya ada nggak? Tadi katanya Teknisa yang ketua kelas. Teh Nisanya mana, ada nggak? Teh Nisanya nggak datang. Belum join. Oke, saya buka saja ya di sini untuk mempersingkat waktu. Hari ini tanggal berapa? 18 Oktober 2022 kita akan mulai perkuliahan pertama dengan materi metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian ini tadi saya sudah sampaikan di grup, itu ada 9 pembahasan yang akan dibahas pada 10 pertemuan ke depan, 8 pertemuan ke depan, maaf. Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama itu ada materi tentang ilmu pengetahuan dan penelitian. Nah, ini baru pada bergabung semua. Oke. Oke. Ini masih ada temannya yang mau bergabung ya? Oke, sudah 50 orang. Oke. Oke, saya lanjut lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Tuh kan banyak, ada 56. Ini wajib on cam, Bu. Ya. Kalau saya Ini tidak mewajibkan. Saya nggak mewajibkan on cam, tapi kalau disuruh harus on cam semua ya. Iya, enggak, saya soalnya baru mau pulang. Iya, di jalan ya. Iya, off cam dulu ya, Bu. Oke. Oke. Ada 64. Nah. Oke, saya mulai ya untuk perkuliahan hari ini. Jadi saya balik lagi ke awal. Saya salam dulu semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya ya. Di sini saya ngajar mata kuliah metodologi penelitian gabungan dari program studi akuntansi dan program studi manajemen. Karena nanti sama ketika nyusun proposal, ketika menyusun skripsi, itu dasar yang digunakan itu adalah bagaimana kita membuat atau menyusun suatu metodologi. Nah, ini nanti yang akan dipakai teman-temannya buat menyusun skripsi. Nah, jadi nanti saya akan memberikan modulnya
Dan juga nanti akan kita contohkan beberapa kasus gitu, beberapa penelitian, contohnya seperti apa, supaya nanti teman-temannya bisa paham bagaimana cara menentukan judul dalam pembuatan skripsi. Nah, sebelumnya saya mau memberikan dasarnya dulu. Dasarnya di sini adalah sesuai dengan materi, penyampaian materinya. Itu yang pertama, akan saya ulangi ya. Yang pertama itu adalah ilmu pengetahuan dan penelitian. Itu teman-teman wajib tahu apa sih itu ilmu pengetahuan, apa sih itu penelitian, gitu ya. Kemudian yang keduanya itu adalah pengertian penelitian. Nah, itu juga harus dipahami. Karena apa? Syarat untuk lulus menjadi sarjana itu harus membuat suatu penelitian, gitu ya. Jadi penelitiannya yang mana, Bu? Nah, penelitiannya itu berhubungan dengan program studi masing-masing. Jadi kalau manajemen berarti penelitiannya tentang manajemen, kemudian kalau akuntansi berarti penelitiannya tentang akuntansi. Gitu ya. Oke, kemudian materi yang ketiganya itu adalah tentang ragam penelitian. Nanti di sini teman-teman bisa melihat, bisa memilih termasuk dalam ragam apa sih penelitian itu, berbagai macam. Nah, jadi nggak hanya satu. Tapi kalau karena kita program studinya 2, akuntansi dan manajemen, maka nanti kita akan khususkan untuk akuntansi itu penelitiannya kualitatif dan untuk manajemen itu penelitiannya kuantitatif. Gitu ya. Nanti akan saya sampaikan yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif juga penelitian kualitatif. Oke. Selanjutnya yang keempat itu adalah unsur-unsur proposal penelitian. Kemudian yang kelimanya ada tahap-tahap proses penelitian dan perumusan masalah, gitu ya. Bagaimana cara menentukan masalah. Masalah itu dicari atau dibuat? Cari. Dicari. Jadi kalau cari-cari masalah nggak apa-apa ya. Boleh ya saya. Oke, karena masalah itu akan timbul gitu ya dengan berbagai macam konflik. Nah, gitu ya. Sudah belajar belum manajemen konflik? Belum ya? Apa sih itu konflik? Apa sih itu konflik? Karena apa? Orang-orang ekonomi harus mencintai konflik. Nah, jadi konflik itu bukan dihindari, tapi Ngadepin. Cintai. dihadapi. Jadi ketika kita sudah perspektif, kita sudah manajemen, itu kita akan suka dengan yang namanya konflik. Kita akan suka dengan yang namanya masalah. Justru betul endingnya kita akan mencari masalah. Jadi masalah itu dicari-cari. Nah, dengan catatan ketika kita mencari masalah, kita harus tahu bagaimana cara menemukan solusinya, gitu ya. Jadi manajemen ekonomi itu tidak lepas dari namanya konflik, kemudian solusi, dan satu lagi apa? Resiko. Nah, itu yang harus udah sudah harus tertanam. Nah, ketika ada masalah, bagaimana solusinya? Dan itu adalah resikonya. Jadi sudah 3 paket komplit itu. Gitu ya. Oke. Ini kemudian ini dapingnya suaranya ya? Feedback dari Astuti. Maaf Bu, salah. Oke. Nah, kemudian tadi sampai unsur-unsur, kemudian tahap-tahap proses penelitian dan perumusan masalah, kemudian yang keenam, bagaimana cara penulisan tinjauan pustaka. Kemudian yang ketujuh itu adalah ruang lingkup penelitian manajemen, dan yang kedelapan penulisan skripsi, dan yang kesembilan adalah populasi dan sampel.
itu adalah 9 materi yang akan disampaikan selama 8 kali pertemuan. Kenapa? Karena harusnya 10. Nah, tapi ada UTS dan ada UAS. Jadi totalnya 10 gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nah, terus saya mau bahas lagi tentang, saya review lagi ya. Kebetulan di sini udah ada 71 peserta, teman-temannya mahasiswa yang hadir. Jadi untuk kehadiran itu saya mohon maaf. Jadi kita mengisinya di grup WA ya. Jadi wayahnya harus satu gitu ya. Ini untuk pertama saja. Karena apa? Nanti absen di grup WA harus sama dengan absen ketika kita akan Zoom meeting gitu ya. Nah, sebenarnya kita ngasih keringanan juga kalau misalnya tidak bisa ikut kuliah, tidak apa-apa, tapi ada izin gitu ya. Bu, saya hari ini nggak bisa ikut kuliah karena sakit atau karena masih kerja, itu tidak apa-apa. Gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Ini saya mau nyapa dulu yang on cam, Bang Imam, Teh Rusma, Teh Ocha, Teh Nur, halo, Teh Cantika, Teh Dwi, Teh Indah, kemudian Teteh Aprilianis, kemudian Muhammad Rizky, lagi di jalan, lagi di motor. Maaf ya ganggu. Kemudian Teh Mona Lisa, Teh Nabila, Bang Luke, kemudian Teh Atala, kemudian Bang Aji, kemudian Bang Darul, ya, kemudian siapa lagi nih? Bang Muhammad Fajar, Teh Meli. Oke, saya ini dulu ya, saya foto dulu ya, on cam dulu ya. Lama aja mam, bibir mam. Thank you. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada? Tentang apa namanya sebelum kita mulai perkuliahannya? Jadi akuntansi manajemen semua gabung ya di sini ya? Iya Bu. Ya, Bu. Ya. Oke. Nah. Ya, Bu. Oke. Oke, kalau misalnya tidak ada, ini saya hanya akan membahas selintas saja ya tentang metodologi penelitian. Di sini Nabila mah balikan tangan. Kenapa? Mungkin Bu, mau saya disapa. mau bertanya, Bu. Boleh, gimana Teh? Iya kan waktu D3 kan kita, maksudnya saya kan udah nyusun ini ya Bu, tugas akhir. Nah, apakah itu bisa dilanjut ke skripsi atau apakah boleh juga kita buat baru gitu, judul baru? Oke. Kemarin kalau nggak salah sudah sempat saya jelaskan sedikit. Jadi kalau misalnya untuk penyusunan skripsi boleh dilanjutkan ketika tetehnya waktu menyelesaikan D3. Teteh contoh judulnya apa Teh? Boleh tahu? Ingat nggak judulnya? Nanti tinggal saya tambahin variabelnya. Ada yang ingat Bentar judul? Bu, aku lihat dulu ya Bu ya. Boleh. Atau barangkali temannya ada yang ingat judul TA-nya, tugas akhirnya? Boleh? Teteh Cantika? Prosedur pengarsipan digital di PT Novemcol Mining. Oke, berarti akuntansi ya? Enggak, aku itu apa? Administrasi. Oh, administrasi perkantoran. Boleh. Nah, itu berarti prosedur itu gini. Kalau depannya prosedur, berarti analisisnya kualitatif ya Teh ya. Jadi nanti Teteh tinggal nambahin satu variabel, satu teori. Gitu ya. Kalau misalnya mau pakai kuantitatif, tapi kalau kualitatif nggak apa-apa, judulnya prosedur aja. Gitu ya Teh ya. Ditambahin lagi satu, misalnya untuk efektivitas, untuk efisiensi gitu ya, atau untuk kinerja karyawan gitu ya, apa pelatihan dan lain sebagainya. Bisa Teh disambungin aja untuk skripsinya. Ya. Oke. Ada lagi? Imam, Bu. Imam, siap Bang. Ya. Gimana Bang?
Judul tugas akhir saya kan proses administrasi produksi elektroplating di PT Surtek Karya Indonesia, Bu. Oke. Maksudnya manajemen operasional ya? Iya, Oke. Nggak apa-apa. administrasinya. Bagus Bang, tambahin lagi teorinya manajemen. Oh Tinggal ya, siap. ditambahin variabelnya satu variabel. Ya. Oke, siap. Oke. Pada bagus sih judulnya. Ada lagi? Saya, Bu. Boleh. Judulnya Rancang Bangun Sistem Akuntansi Keuangan pada UMKM menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Yes, good. Lanjutin aja untuk ke skripsinya. Ya. Oke, Bu. Berarti akuntansi ya Teh ya? Iya, Ibu, Sama-sama. betul. Oke. Ada lagi? Saya, Bu. Jadi boleh. Judul TA saya, Prosedur Permintaan dan Penyerahan Barang WIP pada PT Best Mega Industri Depok. Oke, good. Berarti sama kayak Bang Imam ya? Operasional ya? Manajemen operasional ya? Iya, Bu. Iya. Oke, siap. Prosesnya Udah, saya, Bu. prosesnya ya. Jadi dari mulai input, proses sampai ke outputnya. Jadi nanti abangnya tinggal nambahin output, Teh Indahnya juga tinggal nambahin outputnya. Ya. Oke. Baik, Bu. Pada bagus sih judulnya. Ada lagi? Ibu, saya Bu. Siapa ini? Judul saya kan sistem akuntansi pembelian barang secara kredit pada PT Vimarindo Makmur. Kan posisinya saya waktu itu masih magang. Sekarang saya kerja di yayasan. Itu nanti gimana ya Bu? Bisa dilanjutin apa ganti judul lagi? Boleh, kalau misalnya dilanjutin nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tetehnya kesulitan data untuk ngambil di yang sebelumnya, perusahaan sebelumnya, nggak apa-apa, ganti judul juga di tempat teteh yang sekarang bekerja. Karena untuk memudahkan mendapatkan data sekundernya. Karena tidak semua perusahaan itu memberikan data-datanya, gitu, tidak semuanya. Jadi ada yang bisa dipublikasi, ada yang bisa diberikan, ada juga yang nggak bisa diberikan. Jadi nggak apa-apa, tergantung tetehnya. Mau di yayasan mau di tempat sebelumnya atau di tempat yang baru. Gitu ya, Teh? Oke, Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi buat teman-teman yang lain, kalau misalnya mau ganti judul atau ganti objek penelitian, itu nggak apa-apa. Ya, di tempat yang baru. Atau mau dilanjut juga tidak apa-apa. Nanti kita ada ACC judul. Nah, nanti kalau sudah di ACC judul, boleh, oke. Baru nanti tinggal dilanjut. Gitu ya? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, saya mau nanya. Boleh. Kalau seandainya melanjutkan itu yang ditambahin apa ya Bu? Perbedaan dari TA ke skripsi gitu Bu? Oke. Yang ditambahkannya berarti teorinya. Jadi teorinya harus ditambahkan. Misalnya kalau yang manajemen berhubungan dengan SDM-nya, misalnya SDM-nya itu ada kepemimpinan, ada kinerja, ada prestasi, ada produktivitas gitu ya. Nah, tapi kalau akuntansinya berarti sama, tetap ada penambahan tentang teori akuntansinya. Entah itu laporan keuangannya, entah itu neracanya, laporan laba rugi. Nah, itu perbedaannya. Ya. Jadi kalau aturan D3 itu tidak membandingkan, tidak menghubungkan, dan tidak ada pengaruhnya. Nah, itu kan kita tidak tahu ya. Jadi hanya data mandiri, independen sendiri. Nah, tapi ketika kita S1 itu harus dibandingkan antara kedua belah teori. Gitu ya. Jadi harus ada teori, makanya kalau S1 itu ada yang namanya variabel X dan variabel Y. Jadi harus berdampingan dua teori itu. Gitu. Itu perbedaannya. Jadi kita mencari masalah, ini ya rumusnya metodologi penelitian, kita menemukan masalah, gitu ya. Kemudian kita membandingkan dengan teori, kemudian kita bahas di bab 4-nya tentang pembahasan, kenapa sih kok ternyata temuan saya dengan teori saya itu berbeda? Apa sih sebabnya? Kenapa kok bisa berbeda?
Nah, itu yang harus dipecahkan oleh sarjana ekonomi, sarjana strata 1. Itu yang harus dipecahkan. Kenapa? Teori tidak sama dengan praktek. Nah, dibahaslah di bab 4-nya. Oh, ternyata begini hasilnya. Pembahasannya begini, menggunakan rumus uji statistik, gitu ya. Dan endingnya terakhir, kita harus mencari kesimpulan dan memberikan solusi. Nah, itu urutannya kalau S1. Ya, bisa difahami teman-teman? Jadi kita mencari masalah atau menemukan masalah, kita bandingkan dengan teori, kenapa kok pelaksanaan berbeda dengan teori, gitu ya. Kemudian kita mengambil kesimpulan dan memberikan saran atau solusi. Jadi baiknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu perbedaannya. Kalau di D3 tidak ada kan ya, membandingkan, betul nggak? Jadi hanya kita mengikuti bagaimana sih prosesnya, bagaimana sih analisanya, bagaimana sih prosedurnya. Nah, itu perbedaannya. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi atau kurang dimengerti? Jadi benar-benar menggunakan dua metode ya, Bu? Apa gimana? Iya, bukan dua metode, tapi teori. Ya. Jadi ada perbandingan. Jadi kalau ini ada dua metode, nanti akan saya kasih tahu ya, metode kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif itu kita sifatnya analisis. Nah, tapi kalau kuantitatif itu sifatnya kayak tadi yang Teteh tanyakan, ada pengaruhnya bagaimana antara X dan Y, hubungannya bagaimana antara X dan Y. Jadi selalu diawali dengan kata pengaruh, juga ada pengaruh, ada juga hubungan. Nah, jadi harus melibatkan dua teori, dua variabel. Gitu ya, Teh ya? Ya, Bu. Makasih. Oke, sama-sama. Nanti akan saya jelaskan lagi lebih lanjut ya secara konsep ya. Nanti akan saya share di grup. Jadi memang perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jadi nanti teman-temannya bisa nyimak semuanya ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya? Nah, ini saya punya modul yang akan Oke. Ini nanti dibantu ya teman-temannya. Ada ini? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Ada, Bu. Ada ya. Nah, ini adalah materi metodologi penelitian. Di sini sudah ada dari modul 1 sampai 9 yang tadi sudah saya uraikan. Nah, jadi nanti teman-temannya belajar tentang ini semuanya. Nanti saya share aja ya untuk materinya ya. Iya, Oke, Bu, siap. Bu. Oke, Share di grup WA aja, Bu, nggak apa-apa. Nanti jadi gini, kita media komunikasinya lewat grup WA. Jadi ada apapun juga kita share-nya di grup WA gitu ya. Oke. Nah, di sini juga ada beberapa, nanti teman-temannya bisa baca, nanti saya juga akan jelaskan ya. Karena kita tuh tidak lepas dari yang namanya penelitian. Sampai di endingnya nanti kita ada, nah ini sebentar, kalau tidak salah ada penentuan. Oke. Oke, jadi ini karena pertemuan pertama, jadi kita introduction dulu ya. Nah. Oke. Ini ada beberapa variabel pengukuran. Nah, ini ada penulisan skripsi ya. Jadi nanti teman-temannya sudah mulai. Jadi nanti ketika ini katanya kan teman-temannya mau pada lulus nih. Nah, jadi setelah mata kuliah metodologi penelitian itu teman-temannya sudah bisa prediksi, ya, sudah bisa kira-kira apa sih judul yang mau saya ambil, temanya tentang apa gitu ya. Nah, ini adalah bab-bab yang memang harus yang ada di dalam skripsi dari mulai bab 1, bab 2, bab 3,
bab 4 sampai bab 5. Nah, ini adalah seputaran dalam penulisan skripsi. Nanti kita akan bahas di pertemuan ke-8, di modul 8 setelah penelitian-penelitian sebelum materi-materi sebelumnya, ya. Oke. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ada manajemen operasi dan produksi. Jadi temannya nanti bisa milih judul di antara ini. Kemudian ada sistem informasi manajemennya. Kemudian ada MSDM dan perilaku. Di sini banyak sekali referensi judul. Nanti tetehnya sama abangnya tinggal milih mau yang mana gitu ya. Keuangan juga sudah ada. Kemudian pemasaran juga ini ada. Kemudian bisnis secara umumnya. Nah, ini ada ruang lingkup penelitian manajemen dan seterusnya ya. Saya share aja di grup sekarang ini ya materinya ya. Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Ada yang mau Baik, Bu. ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Assalamualaikum Bu, saya boleh nanya Bu? Waalaikumsalam, boleh. Gimana? Bu, kalau misalkan ngambil skripsinya tentang kayak K3 itu boleh nggak Bu? Kan K3. kan Oke, keselamatan Keselamatan kesehatan kerja. keselamatan kesehatan kerja boleh, nggak apa-apa. Nah, itu jadi pengaruh, misalnya gini ya, pengaruh K3 terhadap kinerja karyawan pada PT X. Nah, nggak apa-apa, bagus itu. Tapi K3-nya jadi satu variabel ya. Jadi faktor variabel bagaimana maksudnya? Jadi satu kan itu ada 3 tuh, ada kesehatan, keselamatan, sama apa sih tadi itu? Keselamatan kerja. Nah, keselamatan kerja itu kan ada kakak-kakak gitu ya. Nah, kakaknya itu jadi satu variabel, jadi satu teori. Nah, jadi jangan dipisahkan. Itu biasanya variabel X namanya. Ya. Oh, iya Bu. Makasih Bu. Oke, sama-sama. Halo, Oke. Bu. Siap. Teh Indah. Penyusunan laporan keuangan pada UMKM itu berarti gimana, Bu? Laporan keuangan. Iya. Berarti pengaruh laporan. Tetehnya mau analisisnya kuantitatif atau kualitatif. Nah, kalau kuantitatif, kalau kuantitatif, Kalau akuntansi itu harus kualitatif apa boleh kuantitatif, Bu? Oke. Kalau di pusat diarahkannya untuk kualitatif kalau akuntansi. Karena datanya satu harus data sekunder, betul? Yang kedua, datanya harus diolah sendiri. Nah, jadi tetehnya buat laporan keuangan misalnya gitu ya. Kemudian laporan neraca laba rugi misalnya gitu. Laporan perubahan modal. Jadi kalau untuk akuntansi itu kalau di pusat itu diarahkannya itu kualitatif. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya teman-teman mau kuantitatif, nggak apa-apa. Biasanya banyak sekali yang di Bursa Efek Indonesia. Nah, itu banyak sekali teman-temannya yang penelitian di sana. Jadi dari ujung setiap kelas pasti aja ada itu yang di BEI. Di sini ada yang D3-nya objek penelitiannya di BEI? Nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada bagus berarti semuanya bikin sendiri, datanya diolah sendiri, perhitungannya juga diolah sendiri, gitu. Ya? Oke, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sama-sama. Jadi kita mulai materi minggu depan ya? Oke Bu, siap. Oke, siap. Oke, jadi untuk absennya ini sudah sesuai semuanya? Sepertinya sudah Bu. Sepertinya sudah. Oke, ada 72 peserta. Oh ya, sip, sama ya. Nah. Bu, maaf satu lagi Bu. Oke, siap. Saya kan kerja di proyek ya Bu, di pengawasannya. Itu kalau misalkan judul yang kasih Ibu tadi, pakainya karyawan apa tukang gitu Bu? Karyawan. Itu perusahaannya swasta ya? Ya, cuman kan bergerak di bidang konstruksi kan, jadi kebanyakannya tukangnya daripada karyawannya.
tukangnya. Bahasanya bukan tukang, mungkin buruh buruh? mungkin ya. Buruh ya. Biasa di sini ngeliat tukang gitu kan. Tapi nggak apa-apa, kita pakai bahasanya karyawan aja. Oh iya. Nah, jadi ada karyawan, misalnya karyawan lapangan gitu ya, atau dalam kurung nanti diperjelas sama Bang Aji tukang, misalnya gitu, nggak apa-apa kayak gitu. Oh iya, Bu. Heeh. Siap, Bu. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi? Maaf Bu, mau tanya Bu. Siap. Kan dulu TA saya judulnya perhitungan pembayaran pelaporan dan pencatatan pajak PPh 21 tuh Bu. Yes. Nah, kalau misalnya transkripsi saya pakai itu lagi buat perbandingannya itu antara metode pembayaran 2020 dan 2021 kira-kira bisa nggak itu Bu? Bisa. Perbandingannya tahun gitu Bu. Iya, justru itu. Nah, itulah data sekunder. Jadi nanti yang jadi sampel, sampel ya maksudnya ya Bang ya. Yang jadi sampelnya itu adalah tahun. Berarti kemarinnya Abangnya 2021, 2020, 2021, sekarang 2021, 2022 periodenya berarti ya Bang ya. Iya Bu. Oke, sip, good, nggak apa-apa, bagus. Siap Bu. Makasih Bu. Oke, sama-sama. Nah, nanti di situ kesimpulannya, nanti ditarik kesimpulan bahwa perbedaan antara pelaporan pajak yang 2021 sama 2022 itu hasilnya gimana gitu. Itu udah kelihatan kesimpulannya ya. Oke. Iya Bu. Ada lagi? Ada lagi? Cukup? Cukup Bu, jadi udah ada gambaran saya Bu. Ayo, jadi ada gambaran ya. Jadi jangan takut dengan skripsi. Saya mau teman-teman di sini semuanya sesuai dengan target. Nah, selesai tahun akademik genap semester 8 dimulai dari bulan Februari, minimal April, Mei, Juni itu sudah selesai. Oke? Oke ya? Oke Bu. Oke. Bu, Iya, Bu masih siap. bisa tanya nggak ya? Boleh. Gimana Teh? Jadi waktu saya D3 kemarin, saya kan ATEK. Iya. Tugas akhir saya itu judulnya tugas staf administrasi advisory services pada PT Colliers International Indonesia. Iya. Kalau misalkan dilanjutin jadi skripsi itu masih bisa nggak ya? Soalnya itu Bisa. ngebahasnya soal tugas stafnya. Itu namanya masuknya ke kinerja. Nah, maksudnya ke kinerja sama ke job description. Nah, itu kan uraian tugasnya ya Teh ya. Iya. Jadi Teteh uraikan job description-nya. Jadi pengaruh job description bisa terhadap kinerja karyawan itu juga bisa. Nanti ada banyak pilihannya Teteh, tinggal menambahkan satu teorinya gitu. Ya Teh Itu ya. kira-kira masih perlu data lanjutan dari PT sebelumnya nggak ya? Dari PT itu nggak ya? Soalnya saya udah nggak di situ. Oh, paling untuk lampirannya Teh. Lampirannya itu Lampiran. ada misalnya nama karyawannya, kemudian apa itu Teh? Format penilaian prestasi kerja. Ada nggak itu? Bu, kalau misalkan bentuk tugasnya itu berupa screenshot gitu, Berupa nggak apa-apa, bisa Teh. oh foto Bisa, juga nggak bisa berarti ya? Bisa. Jadi hanya untuk dokumentasi. Bisa Teh. Makasih Bu Oke, infonya. nanti diarahkan siap-siap. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bunda, Iya. Ibu izin bertanya. Boleh. Jadi kan saya kemarin prosedur penerimaan karyawan kontrak pada masa pandemi COVID-19 pada PT Helmindo Utama. Nah, itu kemarin saya menelitikan pada lagi naik-naiknya COVID ya, Bun ya. Iya. Jadi tentang gimana penerimaan karyawan kontrak itu pada masa pandemi. Nah, kan sekarang udah nggak pandemi ya, Bun ya. Jadi udah jarang lah gitu. Berarti saya harus ganti judul aja ya, Bun ya? Nggak usah. Nggak apa-apa, dilanjut aja. Jadi selama Teteh jelaskan bahwa selama pandemi itu kondisinya seperti ini. Itu tahun 2019
2019-2020 ya Teh kalau nggak salah ya. Nah itu berarti Teteh nggak usah diganti, jadi perbandingan aja. Jadi proses seleksi dan rekrutmen. Nah masuknya ke sana. Ya, jadi setelah pandemi ataupun pas pandemi gitu. Ketika pandemi dan setelah pandemi. Nggak apa-apa Teh, jadi itu penelitiannya baru update berarti. Terbaru. Jadi perbandingan ya Bun ya. Jadi Boleh. sebelum COVID sama sesudah COVID gitu. Iya. Takutnya suruh ganti judul gitu karena kan menelitinya pas COVID. Sekarang kan COVID udah nggak ada gitu. Iya, nggak apa-apa, diperbandingkan aja. Jadi waktu kondisinya COVID itu kita seleksinya seperti ini, rekrutmennya seperti ini. Nah, kemudian nanti masuknya di latar belakang Teh, di bab 1. Ya, itu pembahasan semuanya di bab 1 latar belakangnya. Jadi membahas tentang perbedaan ketika rekrutmen dan proses rekrutmen dan seleksi ketika masa pandemi dan masa sekarang. Nah, gitu. Ya, jadi ada perbedaannya di situ. Kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Bu, mau tanya, Bu. Ya, boleh. Gimana? Kan saya ini ya, judulnya itu analisis tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dalam penyusunan P pada yayasan. Itu tuh kan saya kan bukan pada perusahaan ya, Bu. Jadi yayasan bergerak di sekolah Desa. gitu, Bu. Sama SD gitu. Iya. Gimana, Bu? Tetap nggak apa-apa. ya, gimana, Bu? Sama, itu namanya yayasan, cuma beda. Kalau ini bergerak di bidang jasa, tapi kalau yang manufaktur bergerak di bidang produksi, gitu ya. Tapi masih bisa dilanjut gitu, Bu? Bisa, nggak apa-apa. Dilanjut aja, Bang. Oh iya, Oke. makasih. Sama-sama. Oke, paling gini ya, karena ini kan banyak sekali, kalau nggak salah ada 72. Nah, kalau contoh judul ya, judul skripsi gitu ya, nanti biar kita proses, biar kita olah di kampus. Jadi misalnya di sini kan ada absensi atas nama Cantika. Nah, Cantika nanti ditulis judulnya apa, waktu TA-nya gitu ya. Nanti saya arahkan masuknya ke manajemen apa gitu ya. Kemudian teorinya bagaimana gitu ya. Gimana kalau gitu teman-temannya setuju nggak? Setuju, Bu. Ya Bu, Setuju. gitu aja Bu. Nah, ya, jadi nanti bisa dilihat nanti yang mana yang ganti judul, mana yang ditambahkan gitu ya. Jadi nanti kita nyambung dengan penyusunan skripsi. Gitu ya, jadi lebih memudahkan. Ditambahkan dengan teori-teori nanti yang akan saya sampaikan. Gimana kalau gitu? Setuju ya? Setuju, Bu. Oke. Nanti kita arahkan dari pusat. Oke? Jadi saya tunggu. Nanti aja kalau waktu santai ya. Kalau mau sekarang boleh langsung diisi namanya, nggak apa-apa gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Cukup ya? Ya Bu. Oke. Jadi untuk pertemuan hari ini kita hanya membahas tentang introduction dulu, pendahuluan bagaimana metode penelitian itu seperti apa gitu ya. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita akan mulai bahas tentang materi gitu ya. Jadi jangan bosan selama 9 hari ke depan 9 kali pertemuan ketemu dengan saya ya. Kita bahas, kita belajar bareng-bareng ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya tutup untuk perkuliahan hari ini? Cukup, Bu. Oke, saya akhiri. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan untuk kuliah pada hari ini. Nanti kalau misalnya ada temennya yang nggak bisa masuk atau yang nggak bisa online, terkendala lain-lain, nanti tolong dibantu aja di-share materinya apa. Nanti saya juga akan nge-share di grup. Apapun itu informasi pasti akan saya sampaikan di grup, gitu ya. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang kerja ya, pada pulang kerja ya. Jadi sekarang tinggal plek gitu ya istirahatnya ya. Mungkin. Betul, Bunda.
Siap-siap. Ini makanya kalau kelas karyawan tuh gini, udah capek, sisa-sisa tenaga, sisa-sisa pikiran gitu ya. Oke, kalau gitu saya ucapkan terima kasih, selamat istirahat, selamat malam. Jadi saya tunggu untuk judul-judulnya nanti langsung di grup aja ya. Oke, saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.